Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Pak Ali akan menjelaskan materi melanjutkan yang kemarin tentang ilmu pengetahuan. Ini subtema materinya adalah Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, atau Alif Lam Syamsiyah dan Alif Lam Qamariyah. Sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu cara untuk membaca Al-Quran dan bacaan sejenis dengan baik dan benar. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran, dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Jadi bacaan alif lam atau lam ta'rif itu dibagi menjadi dua, ya. Alif lam dibagi menjadi dua. Yang pertama alif lam syamsiyah dan yang kedua alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Sedangkan hurufnya Al-Syamsiyah ada 14, yaitu to, sa, sod, ro, ta, bod, zal, nun, dal, sin, lod, za, shin, dan lam. Atau kalau kita sebut dengan idgham syamsiyah, dibaca tidak jelas. Berikutnya huruf qamariyah atau al-qamariyah juga memiliki huruf 14, alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, ha, dan mim. Alif lam qamariyah juga disebut dengan bacaan idhar qamariyah atau dibaca jelas, ya. Nah, apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah adalah lam ta'rif atau al bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yang berjumlah 14, yaitu dari ta sampai dengan lam yang tadi sudah disebutkan di depan. Ada 14 hurufnya. Berikutnya anak-anak dilihat dari artinya. Syamsiyah adalah matahari. Lam ta'rif diumpamakan sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf syamsiyah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur atau meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari juga bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif akan melebur dibaca samar atau suaranya hilang dan masuk ke huruf syamsiyah jika bertemu dengan huruf syamsiyah. Berikut ini adalah contoh dari bacaan al-syamsiyah. Perhatikan contohnya. Wasyamsu, al-syamsu, dibaca asyamsu bukan al-syamsu. Karena apa? Alif lam pada kata di atas bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu shin. Maka alif lam tidak dibaca al, melainkan dibaca ash, sehingga kata tersebut dibaca asyamsi. Itu karena alif lam atau al melebur ke dalam huruf shin. Hukum bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah disebut dengan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Jadi alnya tertulis, namun jika dibaca alnya itu tidak nampak. Jika diperhatikan lagi, kita akan mendapati adanya tanda baca tasydid atau syaddah di atas huruf syamsiyah. Nah, tanda baca ini merupakan ciri khas dari bacaan idgham syamsiyah. Perhatikan juga contoh yang lain dari bacaan al-syamsiyah, ya. Was-samaa'i wat-thariq. Di situ al-sama dan
al-tariq, ya, dibaca was-sama'i wat-tariq, bukan dibaca wal sama'i wal tariq, karena di situ ada alif lam bertemu dengan huruf sin dan huruf ta, sedangkan sin dan ta itu merupakan huruf syamsiah. Berikutnya anak-anak, Pak Ali akan menunjukkan bagaimana cara membaca as-syamsiah. Di situ pada tabel silahkan perhatikan tertulis al-dhammah, dibaca al-dhammah. Karena apa? Al bertemu dengan huruf ta. Yang kedua al-saqib, ya, al-saqib dibaca as-saqib. Karena apa? Al bertemu dengan huruf sa. Yang ketiga al-sabur dibaca as-sabur. Dibaca apa? As-sabur, karena alif lam bertemu dengan huruf shad. Yang keempat ada kalimat al-rahim, dibaca apa? Ar-rahim, ya, karena ada alif lam bertemu dengan huruf ra. Yang kelima al-tawab, dibaca at-tawab, ya, dibaca apa? At-tawab, karena apa? Al bertemu dengan huruf ta. Berikutnya tentang hukum bacaan lam qamariyah, ya, hukum alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah dibaca qamariyah atau al qamariyah adalah lam ta'rif atau al bertemu dengan salah satu huruf-huruf qamariyah yang berjumlah 14, yaitu yang tadi sudah disebutkan di depan, dari hamzah sampai dengan ha, ya. Ke-14 huruf qamariyah ini bisa dirangkai dalam satu kalimat untuk memudahkan dihafal, yaitu abghi hajaka wa khaf aqimah, ya, abghi hajaka wa khaf aqimah. Kemudian untuk lebih jelasnya, kalau kita lihat dari artinya, qamariyah adalah bulan, dapat diumpamakan lam ta'rif sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf qamariyah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah atau tidak meniadakan dan melebur sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang, sinar akan tetap nampak ketika bulan juga bersinar, sehingga alif lam atau alif lam ta'rif tidak akan melebur atau dibaca jelas atau suaranya tidak hilang dan masuk ke dalam huruf qamariyah jika bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Nah, perhatikan contoh berikut ini, ya. Lafadz al-batin, tulisannya al-batin, tetap dibaca al-batinu, ya. Berikutnya tertulis al-kausar, tetap dibaca al-kausar, ya. Berikutnya al-fatih, tetap dibaca al-fatih. Nah, al-fatihu. Nah, ini ketiga-tiganya contoh ini alif lam tetap dibaca jelas al. Antara tulisan dan bacaan itu sama, lihat, ya. Hukum bacaan A dari alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah disebut dengan alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Jika diperhatikan lagi, kita akan mendapati adanya tanda baca sukun. Nah, di atas, ya, di atas huruf qamariyah. Tanda baca ini merupakan ciri khas dari bacaan izhar qamariyah. Marilah kita perhatikan contoh cara membaca al-qamariyah. Tertulis pada lafadz al-ahadu, ya, al-ahadu, dibaca tetap al-ahadu. Al bertemu dengan huruf alif, ya, al bertemu dengan huruf alif. Yang kedua al-basiru, dibaca tetap al-basiru, alif lamnya tetap nampak jelas. Al bertemu dengan huruf ba. Yang ketiga al-ghafur, ya, dibaca al-ghafur, al bertemu dengan ghin. Kemudian yang keempat al-halimu, dibaca tetap al-halimu karena alif lam bertemu dengan huruf ha. Yang ketiga
al-jahimu, ya, al-jahimu dibaca al-jahimu. Al bertemu dengan huruf jim, itulah cara membaca al-qamariyah. Berikutnya marilah kita latihan membaca al-syamsiyah dan al-qamariyah. Perhatikan, inna syani'aka huwal abtar. Al-abtar, ya, kalimat al-abtar di situ ada alif lam bertemu dengan alif. Berikutnya rihlatash syita'i was-shayf, ya, was-shayf, rihlatash syita'i was-shayf, asy-syita'i was-shayf. Ini ada alif lam bertemu dengan shin dan alif lam bertemu dengan shad, itu merupakan alif lam syamsiyah, dibaca tidak jelas. Berikutnya ada kalla la yumbadanna fil khutamah, kalla la yumbadanna fil khutamah, ya. Perhatikan pada lafaz fil khutamah, ya, ada alif lam bertemu dengan huruf ha. Ini bacaan idhar qamariyah, ya, fil khutamah. Berikutnya alhaakumut takasur, alhaakumut takasur, ya, pada kalimat apa? At-takasur. Di situ ada alif lam bertemu dengan huruf ta, at-takasur. Berikutnya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin ada alif lam bertemu dengan ya, itu merupakan huruf atau hukum bacaan idhar qamariyah. Demikianlah anak-anak, mudah-mudahan melalui video singkat ini kalian bisa menjadi lebih memahami tentang hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Terima kasih dari Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.